Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu Waalaikumsalam. lagi dengan saya Abdul Aziz di acara podcast COD Cerita Orang Dalam. Kita pada hari ini kita telah kedatangan tamu yang sengaja kita undang untuk bincang-bincang seputaran Kapuk Muara, terutama di RW 04 dari RT 11 sampai 17. Ya Pak ya? Ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Slamet dan Pak Muhammad Abduh. Muhammad Abduh. Ya, pada sesi kali ini kita akan membahas bincang-bincang sedikit tentang ya seputaran 11 sampai 17 yang dulu ya Pak ya. Dulu dibilangnya grey area ya. Dulu dibilang grey area. Apa kabar ya Pak? Alhamdulillah Sehat. Ya, selamat sehat. Ya, masih selamat. Pak Abdu juga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita mulai, kita perkenalkan terlebih dahulu nih Pak. Silakan perkenalan diri dulu. Dari Pak Slamet dulu, Pak Slamet. Kenalkan, nama saya sampai sekarang masih selamat ya. Saya diberi nama oleh orang tua saya itu sebenarnya Jinowo Sabto. Ini bahasa Sanskerta. Pemberian dari ayah saya almarhum, itu diartikan Ji itu 1, Nowo 9, Sat 6, Sabto 7. Jadi artinya apa itu Pak? Tahun kelahiran saya. Oh, Jinowo. Ji 1, Nowo 9, Sat 6, Sabto 7. Nah, saya masih kecil, orang tua meninggal, ikut nenek saya sakit-sakitan. Nah, diganti nama saya Slamet, itu dikasih bancaan tuh. Tapi aslinya Jinowo. Ya, aslinya. Ya, untuk supaya tidak mengurangi nama itu ya saya yang populer itu ya saya bawa Jinowo. Itu yang ganti nama siapa? Mbah. Ya. Ganti nama Slamet. Bukan ini, bukan ibu. Bukan. Tapi yang ngasih ibu. Yang nama Jinowo. Papa. Masih di kandungan. Kalau laki-laki namakan anak saya ini, kalau perempuan terserah. Aslinya mana Pak? Saya lahir di Batu Jamus, sekarang hanya Surakarta. Solo ya? Ya, Solo. Meninggal ayah saya, ikut nenek di Sembung, Kelurahan Tirtomoyo, Kecamatan Tirtomoyo. Iya, nanti kirim paket Pak. Ya. itu sampai sekolah ya, di sana. Sekarang tinggal di RT 15 RW 04 nomor 100. Iya udah Pak nomornya ya. Banyak itu nomor. Ini ada Pak Muhammad Abduh. Silakan ya, perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Abduh, lahir di Jakarta, asli Jakarta, tinggal di Kapuk Muara di RT 16. Ya, ada 2 RT, dari RT 16 dan RT 15. Ya. Nggak diganti namanya. Enggak. Bukan Jilo Rupat gitu enggak. Oke, bincang-bincang kita akan membahas apa ya? Menarik sebenarnya kalau bicara RW 4 itu selalu menarik, Pak. Kenapa saya bilang menarik? Pertama, saya pernah jadi RW di sana 2004-2007 ya. Itu pemerintah itu dulu 2004 disebutnya grey area. Ya. Itu masyarakat menempati lahan yang katanya abu-abu lah ya. Abu-abu. Nah, saya ingin tanyakan perkembangannya Pak. Mulai dari perjalanan Pak Slamet dan Pak Muhammad Abduh selama tinggal di sana, kira-kira gimana? Ya, silakan Pak. Pak Slamet dulu. Saya mulai dari 2012 akhir dan banjir Pak. Di banjir dalam dari situ sekitar bulan November Desember lah. Kebetulan itu memang nggak ada akses. Banjir. Dulunya apa emang Pak? Maaf Pak. Daerah situ. Ya Empang, cuma padang nguruk itu kan akhirnya jadi pemukiman. Saya sudah tinggal di situ Pak. Saya 2002 sudah di situ. Mungkin waktu Pak Abdul Aziz jadi RW saya masih belum mengenal lingkungan lah, urusan kemasyarakatan. Di waktu itu ya, tahu ada kebijakan dari apa itu Mersis
minyak sama kacang polong itu. Kemudian tetangga sekitar pada nanam pohon bunga di pot-pot itu. Nah, banjir itu kita hanya melihat, kan nggak bisa keluar di depan hari-hari itu, di jembatan itu kan banyak bantuan sembako, kita nggak ada akses, sehingga saya waktu itu sampai berkirim surat lah, tertulis supaya dapat akses masuk. Berilah ya, Pak Tibu, Lurah Tibu itu keliling, sampai di depan gereja itu nggak bisa masuk karena dalam. Saya utusan sama orang pas itu namanya Pak Edi Sanusi, coba temuin Pak bawa surat ini, karena nggak bisa keluar, betul dalam di daerah situ. Nah, setelah surut ditatalah, dipanggil di situ, diperintahkan nama Pak Lurah Tigo itu suruh bentuk ketua kelompok perwakilan RT 10. Nah, itu. Setelah dibentuk, terpilih, ada beberapa ketua RT perwakilan RT 10, Pak waktu itu almarhum Pak Nasmin, dipanggil sama Pak Lurah Tigo, dikumpulkan di sekarang RT 11 dulu Rawailo, di musola, sampai dipanggil seluruhnya akan ditata, diperintahkan seluruh ditata lah, yang menang Kapuk Muara. Ditata itu Pak, maaf, diapain ditata itu dulu? Perintahnya mau dijadikan RT resmi. Dari perwakilan yang ada itu 2012 akhir. 2012 kan udah terbentuk ketua kelompok. Nah, acuannya mencari, mendata warganya yang Kapuk Muara berapa, yang DKI berapa, yang daerah berapa. Itu perintah Pak Lurah. Setelah selesai terkumpul semua, batas-batas wilayah semualah diperintahkan beliau. Maghrib lah, kira-kira maghrib kita tinggalkan nama RT itu salat maghrib, beliau sendiri karena non muslim. Imamnya dia bukan non muslim. Non muslim. Ya, mohon maaf Pak, tinggal hujan-hujan tuh. Nah, sudah setelah selesai kumpul kembali sama beliau kan, ya udah yang kakaknya Kapuk Muaranya lebih banyak jadi ketua RT, lah yang sedikit jadi wakilnya. Ini malam ini itu bertepatan tanggal 3 Maret 2013 itu. Malam ini saya resmikan secara lisan, secara kewenangan saya, bapak-bapak semua sudah jadi RT. Perwakilan. RT versi Pak Lurah saat itu secara lisan. Nanti tinggal pelantikan bersama-sama RT yang di depan 1 sampai 10. Udah senang tuh. Udah diperintahkan bikin apa itu? Surat pengantar, surat pom domisili, formulir pengontrak, batas wilayah apa semua, stempel suruh bikin, udah bikin semua. Betul. Dan beliau sampai survei ke dalam, bekas surutnya itu ditata mau diresmiin, nggak tahu, kita warga biasa, ternyata udah dikumpulin bareng-bareng di depan RW 5 tuh, bila di pinggir suruh minggir lagi sampai ke musola itu. WC itu ada MCK itu belakang. Nggak jadi di lantai, padahal udah diseragamin batik semua. Ada konfirmasi nggak itu? Enggak kan, mestinya kan sebelum pelantikan itu ada SK ya? Iya, no. Cuma nggak ada. SK. Memang waktu itu diseragamkan batik. Ya asumsi kita kan SK itu nanti pada saat pengunduhan untuk pelantikan. Iya, nggak ada undangan. Nggak ada. Lisan aja, lisan. Ya dikasih angin surga lah. Ya itu nggak tahu lah. Intinya betul-betul kita mengenal ditata. Ada setingkat lebih baik dari perwakilan perwakilan RT 10. Kalau Pak Yu dari tahun berapa? Saya dari 2002 di Empang itu, dari masih perwakilan. Ya itulah 2013 kita baru mulai berjalan. Berjuang ya 2018 lah ya. Resmi jadi RT. Resmi. Nah, maksud saya gini, itu kan ada berapa hektar Pak yang ditempati oleh warga hari ini? Itu
yang secara pengetahuan Bapak. Awam ya, secara awam kayaknya sih kurang lebih ya. Yang ada di Rawa Elok sampai Rawa Indah itu 17,5 hektar. Pastinya kita juga nggak kurang paham, kurang tahu persis. Cuma ini secara publik, secara pengetahuan orang umum gitu. Umumnya begitu lah ya, orang banyak. Nggak ada acuan jelas itu ranah. Tapi ini. Bapak tahu nggak sih sebenarnya bahwa tanah itu pernah dengar nggak versinya Pak Abdul nanti sama Pak Slamet nih, bahwa itu ini tanah orang loh, ini punya orang ini sebenarnya gitu, ditempatin. Pernah nggak Pak? Ada apa ya? Ada pengakuan. Iya, pengakuan orang yang datang bawa surat. Karena kan itu grey area ya disebutnya. Kenapa disebut grey area itu? Karena zona abu-abu yang bingung pemerintah ketika ingin ditetapkan umpamanya sebagai pemukiman layaknya kebanyakan masyarakatnya di Jakarta, maka mereka khawatir akan kena persoalan sanksi administrasi atau ada persoalan hukum soal pertanahan. Gitu. Pernah nggak Pak? Ada yang mengaku-ngaku tanah itu? Jadi sebelum saya di situ mungkin ya ada yang saya dengar ada yang mengaku-ngaku dan dipanggil lah ke itu sampai berkasus di Polda. Yang 7 orang tokoh-tokoh yang sebelumnya itu dan suratnya ada. Tahun berapa itu? Orang apa saya? Tapi ada berkas-berkas yang itu ada. Cuma dibebaskan, dikembalikan lagi karena ya itu tidak apa namanya dasar hukum. Tidak memenuhi. Iya. Memang gini, waktu itu sebelum 2012 itu memang ada yang ngaku-ngaku. Tapi persisnya ini waktunya saya juga kurang begitu apa. Cuma waktu itu memang sempat ya Pak, sempat ke pengadilan ya. Sempat naik ke pengadilan. Setelah di proses pengadilan memutuskan kalau memang pihak yang mengaku-ngaku memiliki tanah ini dipersilakan memperlihatkan surat bukti kepemilikan dalam kurun waktu 7 tahun. Tapi setelah 7 tahun tidak bisa menunjukkan, jangan ganggu penggarap, jangan ganggu warga di situ. Itu yang bilang pengadilan. Itu pengadilan. Waktu itu udah pernah. Itu pernah ya, warga rame-rame. Nah itu kan 17 hektar ya Pak ya. Ada 7 RT. 7 RT. Setelah penataan itu ada 7 RT. Berapa banyak Pak warganya? Masing-masing RT itu kita lihat bangunan ya. Bangunan itu RT 11 sampai 16. Ini warga ya, bukan kakak warga. Warga. Kita kalau warga sih memang ribuan ya. Cuma kalau bangunan aja kita lihat bangunan, masing-masing itu di RT 11 sampai 16 itu kurang lebih 200 bangunan. RT 17 ya, per RT. RT 17 sendiri 400 bangunan. Berarti ada kurang lebih berapa? Kalau 6 kali 2 1.200 bangunan ya. Bangunan plus 400. 1.600 bangunan. Kalau satu rumah isinya 5 itu. Ya. 3 kali. Berapa? Banyak. Itu ngaturnya kayak apa, Pak? Ya itulah tingkat problem kita para RT ya di situ. Nah, kan ini kan gini ya, Pak ya. Mohon maaf sebelumnya. Dulunya rawa. Dulunya kan empang. Ya kan makanya dulu tuh ada sebutan empang apa itu? Empang karya, ada rawa indah, ada rawa elok ya. Itu kan sebutan-sebutan di situ ya. Kenapa? Karena dulu mungkin memang awalnya kan tanah, rawa, air, diuruk sama warga. Kemudian ditempatin, dibangun rumah, gitu kan. Nah sekarang itu udah terbentuk lah RT resmi, ya kan, yang disahkan SK-nya turun dari kecamatan ya. Kecamatan apa lurah sih? Lurah ya. Lurah. Kalau RT lurah. Ya, RT lurah ya kalau SK. Kalau RW camat ya. Nah, lurah sudah mengeluarkan SK resmi. Nah, itu penataannya kayak apa, Pak? Maksudnya dari sekian ribu orang loh. Kebayang, Pak. Saya aja kebayang dari satu RT isinya itu hampir 1.000 ada, berarti kalau warga ya. Ada 1.000 lebih. Kalau manusianya jiwanya gitu. Iya, jiwa. Jadi kan
kembali ke awal ya tadi kok dari rawa tadi diuruk itu kan faktor kebersamaan setelah reformasi itu kan Pak Habibie ya presiden ada perpres suruh mendayagunakan tanah-tanah yang menganggur agar didayagunakan supaya tumbuh ekonomi. Tanahnya nggak kerja tuh Pak, nganggur. Akhirnya kan masyarakat akhirnya pada gubuk lah bahasanya. Setelah tertata banyak begitu, ya seperti ini. Nah penataannya awalnya tadi itu nggak ada dari itu hanya beberapa perwakilan doang. Enggak, mau saya penataan dalam arti gini, ini warga kan banyak nih tiap RT tuh. Warganya ya Pak, kalau dihitung satu kakak 3 orang aja, ya kan, satu kakak 3 orang, ada 250 rumah. Kalau ini berarti ya kan 200 sampai 250 rumah, berarti kan hampir 600 itu satu RT. Nah maksudnya RT ini kan itu kan dari berbagai macam etnis kan di situ itu. Nah ngaturnya itu gimana Pak? Sementara kan itu padat ya. Padat banget. Kalau 17 hektar untuk ditempatin sekian ribu orang itu kebayang saya sama bangunan-bangunan yang lumayan tingkat 2, tingkat 3 gitu. Nah itu RT itu ngaturnya kan. Ada warga yang kayak apa? Itu pengawasan ya maksud saya. Ya alhamdulillah sih untuk sampai keributan enggak aman untuk keamanan memang setelah terbentuknya RT resmi itu betul-betul warga di situ merasa gembira lah berhasil sesuai apa yang dimauin. Nah kalau tugas RT ya memang untuk menata mempertanggungjawabkan pekerjaannya sebenarnya sangat rumit kalau untuk satu orang. Untuk mengkoordinasikan 250 rumah areanya segitu luasnya ya hanya seremonial aja ketika ada kerja bakti kumpul, tapi masalah pendataan alhamdulillah itu valid lah, apalagi setelah resmi kan dibantu oleh Dapes itu yang institusi kelurahan itu. Jadi secara pendataan memang udah maksimal bagus, cuma untuk mengatasi lingkungan termasuk gotong royongnya, termasuk infrastruktur jalan dan gang saluran air itu yang menjadi kendala. Siapa yang membiayai gitu Pak? Ya ada upaya masyarakat ya untuk memperbaiki akses infrastruktur yaitu bagian dari swadaya masyarakat. Nah perlakuan pemerintah hari ini ada nggak sih diskriminasi umpamanya itu janganlah orang masyarakat umpamanya nggak jelas kan biasa kayak gitu kan, karena banyak nih bukan cuma di daerah 11 sampai 17 sebenarnya daerah 4 itu yang menjadi kabupaten yang menjadi persoalan. Gereja kayak gitu di daerah-daerah lain itu sama banyak di Jakarta ini kayak gitu. Nah maksud saya ada nggak sih perlakuan yang yang kira-kira pemerintah diskriminasi, mengucilkan, tidak diperhatikan, karena kan ini soal kemanusiaan. Pernah nggak Pak? Sejauh ini sih enggak. Jadi pemerataan tuh memang seperti Dawis gitu kan, PKK memang di kita juga. Itu setelah menjadi resmi. Nah maksudnya sebelum itu memang ada bukan dari pihak pemerintah aja karena memang belum di bawah naungannya dari warga-warga sekitar pun memang memandang miring. Nah itu yang dipandang kenapa Pak? Dianggapnya orang liar ya? Ya, dianggap orang liar lah, dianggap suka membuat keributan. Sampai dulu pernah berarti nggak ada pawangnya itu dari liar. Komplek-komplek samping-samping kita juga sempat mau dipagar lah, jangan sampai masuk ke wilayah mereka. Limit masyarakat yang sudah mapan itu pembelian di wilayah itu kan umum miskin kumis. Mengkonotasikan tuh penghuni di area itu ya miskin, umum, pendidikannya rendah, kriminal. Jadi itulah pemicu kita untuk semangat kita bangkit dari image itu. Enggak semua. Tidak benar apa yang dijadikan image oleh umum itu. Tapi banyak kasus Pak, pernah? Ya keributan pemuda gitu lah. Sampai selesai. Karena kepadatan penduduk itu, jadi. Tapi alhamdulillah setelah RT resmi ini ya, walaupun memang
terlalu banyak warga dalam satu RT itu, tapi ya warga-warga semua saling ya. Kalau saling dulu berarti menjaga. sempat ya didiskriminasi ya, karena emang dianggapnya masyarakat liar Ya, menempati tanah orang gitu. Kalau sekarang enggak lah ya, udah menjadi RT resmi, udah apa namanya, udah bisa hormat lah. ya, udah menikmati lah apa yang menjadi perjuangan apa para tokoh masyarakat yang ada di sana gitu. Nah, saya minta harapan dari tokoh masyarakat ke depan nih, ya tanda kutip yang dulu disebut empang itu, masyarakat yang di situ tuh maunya gimana, harapannya ke depan tuh kayak apa sih Pak? Pasti punya harapan. Harapan saya ya sampai saat ini yang belum selesai diperjuangkan, yang ingin diperjuangkan itu apa nih? saya sinkronin dulu. Jadi harapan saya, karena kita bersyukurlah sekarang resmi, namun perjuangan waktu itu kan terkendala, nggak mau resmi nggak jadi. Kita perjuangkan waktu itu melalui Bapak Abdul Aziz, ya, sampai kita bersatu padu untuk menjadikan Pak Abdul Aziz itu menjadi anggota Dewan sebagai putra daerah. Ya. Itu yang dari awal dari situ. Sehingga Abdul Aziz mana ya, Pak? Dia nyalek dulu ya. Iya, sampai jadi Pak. Modal semangat Pak. Oh, Gitu, modalnya semangat doang. Logistiknya nggak ada. Setelah jadi, kita hanya itu permintaannya. Targetnya Bapak Dewan kalau jadi nanti RT Bang tolong diresmikan, kan itu saya waktu itu Ya, betul. mewakili ya sebagai sahabat Aziz yang di Empang, saya intens mengkomunikasikan itu. Dan tujuan kita kan waktu itu RT resmi. Nah, harapannya ke depan setelah ini terkabulkan, bisa rumah tangga sendirilah, karena pengalaman sudah ada, supaya melayani masyarakat dengan baik. Jadi RW sendiri, sehingga karena masih butuh perjuangan melalui, kita butuh, kalau bisa kita harapkan para tokoh itu memiliki anggota dewan lagi untuk melanjutkan perjuangan tahapan berikutnya. Di antaranya ya supaya RW-nya punya sendiri, kemudian status tempat tinggalnya ya ini kan hanya sebatas surat pernyataan kepemilikan bangunan, itu pun kita upayakan melalui sahabat itu juga bikin sendiri ya. RW sekarang alhamdulillah udah kerjasama semua. Bikin aja Pak, tanah ini milik saya kan ya berani ya. Intinya kita perjuangkan sesuai kondisi perjalanan waktu, maka ya maksud saya gini Pak, maaf saya potong, itu kan untuk perjuangan itu tidak harus apa namanya, harus ada dewan sebenarnya. Ya faktanya kalau urusan ini harus ada yang menyuarakan Pak, membackup dengan kewenangannya. Kalau ini sekarang zaman netizen loh Pak. Nggak menyelesaikan masalah. Boleh lah viral ini terus ditangani, tapi kan tidak menyentuh kepada tidak bisa menyentuh dengan apa yang sesungguhnya kita butuhkan. Berarti kedepannya masyarakat substansi lah. Yang ada di sana itu menginginkan supaya ini keluar sama AGB, pemilikan hak tanah, hak atas tempat tinggal, apa hak guna pakai, apa hak guna bangunan. Maunya apa Pak? Maunya hak milik maunya ya. Maunya warga sih SHM. Maunya. Ya, cuma kan kita berjuang lah. Untuk ini kan udah banyaknya jumlah penduduk, semakin berkembang pasti kan Pak, semakin banyak setiap tahun tuh naik gitu. Nah, untuk status kewilayahan perlu nggak menurut Bapak itu dipecah menjadi RW? Perlu nggak? Ya sangat perlu, karena gimana ya, dengan padatnya penduduk seperti itu, satu RT Pak, bayangkan dengan pengurus KSP. Di RT 15 saya contohkan di tempat tinggal saya itu, dengan luas area segitu, dengan pengurus 3, ya kurang. Siapapun nggak akan maksimal. Kasihan kalau sampai RT-nya sudah berbuat maksimal, masih dijelek-jelekan, masih kurang mengenakkan ke warganya kan. Jadi dengan dimekarkan RW sendiri, RT idealnya kan juga cukup 80 untuk misalnya, menjadi RT sendiri ya, biar lebih mengena gitu. Jadi harapan Bapak ini bisa pecah jadi RW lagi gitu ya, baru untuk lebih menata masyarakat lebih gampang ya. Nah, kalau kaitan sama
Musrenbang nih, Pak Muhammad Abdu nih. Menurut Pak Muhammad Abdu, hari ini yang Musrenbang itu musyawarah pembangunan ya. Masuk nggak sih program-program yang diusulkan oleh, kan diajak nih ya? Tahun ini tahun lalu udah diajak kan? Sudah di ACC. Sudah masuk belum? Belum realisasi. Nah itu Musrembang diajak, program sudah masuk, cuma ya itu realisasinya yang belum. Sudah di ACC. Sudah dipertanyakan. Enggak, maksudnya gini Pak, bahwa media ini menjadi bagian dari penyampaian, salah satu penyampaian aspirasi masyarakat, apa-apa yang menjadi dibutuhkan gitu, apa yang belum terrealisasi di masyarakat. Karena ini kan udah zamannya era keterbukaan publik gitu. Nah, soal terkaitan Musrembang itu kan karena kewajiban pemerintah memberikan pembangunan kepada masyarakat yang ada di sekitar, terutama di DKI Jakarta gitu. Nah, pernah nggak Pak, ada nggak sampai saat ini gitu udah keluar belum sih Musrenbang yang dilaksanakan? Permohonan sudah masuk, sudah di ACC, cuma belum terrealisasi kalau masalah Musrenbang. Ini udah bulan Oktober loh. Ya seyogianya sih ada LMKRW itu kita angkat tujuannya untuk yang diusulkan apa dulu? Setiap RT itu bikin ini Pak, saluran air aja God, ya? Iya, God. Jadi kebetulan RT 15 itu dapat 400 meter. Yang lain? Sama 16 juga, karena nomor 1 kesatuan jalur airnya itu. Ditanyain belum ditanyain ke Pak Lurah? Sudah, RT sudah. Nah, sudah. Terus jawaban Pak RW, Pak Lurah? Ya ngantri. Antri. Masih menunggu. Ya. Selama ini ya swadaya aja lah, bisa kita patungan memperbaiki. Jangan patungan Pak, jadi patung. Urunan yang peduli-peduli aja gitu. Enggak gini maksudnya, ada kewajiban masyarakat yang harus dibayarkan, ya kan, pajak motor kan gitu kan. Itu kan pajak kendaraan, itu kan masuk ke pemerintah. Itu kan harus ada timbal balik pada masyarakat juga. Kan ini udah berjalan, dengar PAM juga udah masuk Pak ya. Sudah. Ya, alhamdulillah, terima kasih tuh. Tapi belum nyala Pak, belum. Tapi belum, masih jaringan. Betul. Jaringan sudah masuk, ya. Proses pendaftaran untuk pemasangan. Ya, makanya Pak, saya aneh aja kalau se-Jakarta ini masih ada orang yang belum dapat air bersih. Gitu, makanya aneh gitu. Karena apa? Karena kewajiban masyarakat itu mendapatkan air bersih. Itu menurut saya. Jadi perlu juga memang hal-hal tersebut kita sampaikan. Nah, jadi harapannya Bapak ke depannya itu bisa bisa pembangunan di Empang itu sama halnya dengan daerah-daerah lain gitu. Karena punya kewajiban yang sama. Yang kedua, harapannya ke depan ini penataannya harus lebih ditingkatkan lagi dari tokoh masyarakatnya gitu. Apalagi Pak, imbauannya buat masyarakat yang ada di sana? Himbauan saya begini, jadi silakan diperkuat lagi tali silaturahim, apalagi setelah resmi ini kan kerukunan tingkat wilayah ini agak kendor. Sedangkan jadinya Empang sampai 17 itu modal kita hanya rukun kompak bersama-sama dengan tujuan yang baik. Ini yang kelihatannya agak kendor satu. Harapan saya ke para pejabat itu ya ditunggu kehadirannya untuk menata. Yang kurang sekarang ini kan penyuluhan, kalau bahasa saya penyuluhan. Ya, warga tuh mengerti. Penyuluhan digusur. Ya, kan itu. Ya. Enggak, Pak, ini kurangnya sosialisasi. Ini kita ngobrol ya, berandai-andai. Seandainya tiba-tiba gitu. Seandainya tiba-tiba, ya mudah-mudahan enggak. Tiba-tiba ada pemilik tanah yang sah datang dengan pengadilan memutuskan. Nah, warga ini harus berbuat apa? Apa yang akan dilakukan? Jadi kita udah komitmen para tokoh melalui forum Empang itu untuk menjadikan resmi dulu kan sampai disuruh bikin pernyataan tidak menuntut hak atas lahan. Itu persyaratannya mau dijadikan resmi. Bikin pernyataan. Ya, yang bikin pernyataan warga. RT mewakili supaya bisa resmi kan. Ke siapa? Ke Pak Lurah. Pak Dimas lah segalanya. Ini Pak Yuyu ini kebetulan dia kan kita hadirkan tuh dari tokoh pemuda, mewakili tokoh pemuda lah, saya mewakili untuk yang tua, sinkron. Ya, apa tadi pertanyaannya?
Mau tanya siapa? Ya seandainya yang punya tanah itu, itu ya mengaku datang gitu. Datang kan kita sudah tiba-tiba ya, mohon maaf ada instruksi, ini harus dipindahkan, masyarakatnya harus mengosongkan lahan saya. Sebelum itu biasanya kan ada mediasi. Ketua BPN pun sudah mengatakan itu, kita sudah ketemu sendiri secara personil. Apabila nanti di kemudian hari ada yang klaim membuktikan absahannya, itu akan tetap dilayani dengan baik oleh BPN. Nah, warga nanti mewakili tokoh dan wilayah itu bersama bagaimana solusinya. Seandainya itu tidak bisa menemukan titik temu, maka ya nanti pemerintah seperti apa kepedulian berarti warga siap ya. Kalau seandainya memang betul sah ya, ada kepemilikan. Nah, intinya jangan sampai dirugikan lah warga ya. Bangunannya negara kan. Kita sebaliknya seandainya warga itu sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di situ, tidak ada yang datang punya tanahnya, tidak bisa menunjukkan keabsahan sertifikat tanahnya, tidak ada putusan. Nah, warga menginginkan apa, Pak? Perhatian apa nih yang diharapkan dari pemerintah daerah? Ya secara hukum kan yang menduduki lahan berturut-turut secara 20 tahun itu kan ada undang-undang, dipayung oleh undang-undang, ada hak urus di situ, di undang-undangnya. Cuma secara definisinya kan saya nggak apa. Ntar kita buka lah. Ya 20 tahun lebih di situ. Nah kalau memang memindahkan sosial kemanusiaan segitu banyaknya, yang diketuk adalah pemerintah. Ada alternatif nggak, Pak? Enggak, maksudnya yang warga harapkan nih ketika udah sekian puluh tahun nih, kan udah sekian puluh tahun nih Pak, dari yang udah kecil sampai gede sampai menikah punya anak lagi. Ya. Itu yang diharapin gitu. Diharapkannya itulah dilegalkannya wilayah itu milik kita, tanahnya ya. Jadi biar kita juga bisa, kalau memang sudah ditetapkan milik kita kan kita harus bayar PBB atau itu warga sih mau ya bayar PBB. Dalam arti nata di situ Pak, dicarikan solusi lah pemerintah melalui terbawah misalnya Pak Lurah ya, ataupun Pak Camat atau difasilitasi Dewan sama. Nah kalau memang untuk cara legalnya itu masyarakat membutuhkan kestabilan di situ, udah terlanjur kerasan. Apa susahnya? Kerasan. Ya kerasan itu betah. Ya difasilitasi orang kerasan. Udah punya anak cucu di situ, termasuk saya udah punya cucu 20 tahun di situ. Ya bisa nyaman lagi ya. Betul. Kalau memang dengan cara ngangsur kayak BTN ya silakan, kalau memang itu bisa ya yang berarti itu udah berapa tahun ya berarti? Itu dari kalau di ada tahun 99. Ya itu. Ya. 99 lah habis kerusuhan itu. 99 lah ya. Kalau yang di Empang Lapangan ya. Kalau yang di Rawalek itu kan udah lebih lama, Pak. Pas krisis itu ya. Krisis warga banyak menempati, terus waktu itu banyak penggusuran ya, pinggir kali di Jakarta itu, terus warga banyak mengambil lahan di situ. Tapi dibiarkan. Awalnya dibiarkan, berkembang banyak ya. Akhirnya sampai sekarang. Itu hampir berarti 99 sampai sekarang 2022. Berapa puluh tahun? Udah 22 tahun ya. 22 tahun ya. 22 tahun. Oh iya, 22 tahun mestinya udah ada bicara soal kepemilikan menurut saya ya. Kenapa? Karena tidak bisa Pak pembiaran terus-terusan lakukan oleh pemerintah, sementara warga berhak atas tanah yang ditempati di wilayah tersebut apabila memang tidak jelas kepemilikannya gitu. Ya ini kelemahan orang seperti kita ini Pak, lapisan bawah. Kelemahannya kurangnya pengetahuan tentang hal tersebut, sehingga harus kalau mengadu harus ke siapa. Sedangkan pihak terbawah kan kelurahan, harusnya kelurahan menginisiasi lah bagaimana enaknya ditawarkan ke masyarakat. Kan harusnya begitu. Harusnya ya nanti salah lagi. Kalau di tapi takut Pak ya sebenarnya warga itu kalau ada gusuran ya. Ya tidak, mimpi pun jangan lah. Iya, artinya jangan tragedi, sampai lah ya. Itu tragedi Pak. Tragedi saya pikir pemerintah juga takut juga, orang hampir 10.000 itu. Tragedi kemanusiaan kalau itu terjadi. Iya, 10.000 itu Pak. Kalau dihitung per warga ya, per jiwa itu banyak Pak. Karena orang kalau sudah berkaitan dengan hak hidup,
Ya, gitu, pasti kalau lah, hanya pasti lah, orang-orang ya. ini kadang-kadang berpikir Betul. mediasi lah, kita komunikasi lah paling kan. Tapi sebagian kan nggak bisa kita kendalikan. Itu harus ada banyak perhatian ya lah. Lu dari Pak Lurah minta ini agar diurus solusinya seperti apa, duduk bareng gitu Pak ya. Bukan berarti warga menginginkan dipindahkan atau digusur kan gitu. Mayoritas nggak mengendaki itu. Ya memang siapapun nggak akan mau Pak gitu. Sekalipun umpamanya jelas tanah orang apa segala macam gitu kan, tapi kan karena itu udah turun temurun. Puluhan ribu jiwa. Iya, puluhan ribu jiwa. Betul. Mau dikemanain? Ya warga ini kan mau ditata bukan arti dipindahkan gitu. Iya, itu Sudah nyaman di sini, tata lah wilayah ini biar warga. Baru jadi RT resmi, nggak tahu digusur. Ditata dipindahin, aduh. Tapi enggak lah, saya pikir pemerintah ini kan manusiawi lah, sangat mementingkan hal-hal itu. Jadi memang tetap harus ada solusi. Bahwa keinginan warga saat ini bagaimana ada kejelasan soal statusan tanah. Bahwa warga menginginkan mendapatkan sertifikat walaupun hak guna pakai namanya. Nah itu supaya minta ada progres, ada kepastian, ada apa namanya caranya seperti apa sih gitu Pak ya, supaya masyarakat ini kalau harus ngurus yang ngurus karena pengen statusnya sama dengan apa masyarakat yang lainnya. Itu Pak yang mungkin ya. Nah, harapannya ya ada dewan Pak Ajis nyalon lagi, bisa jadi dewan lagi, bisa backup kepentingan bank khususnya gitu kan. Duitnya banyak. Bisa melanjutkan bisa bantu lagi. Iya, kayak nyalon ya kalau duitnya nggak ada. Waduh, gawat orang zaman sekarang wani piro katanya. Kalau nggak punya dewan kan ternyata kan kosong, mau ngadu ke siapa, nggak ada orang tua lah kayak ibaratnya. Ya, tapi saya pikir jangan terlalu bergantung. Ya. Artinya memang ada harapan boleh, tapi bergantung juga jangan, karena apa? Konstelasi politik itu memang beda gitu akhirnya kan kita berjuangnya lumayan. Oke, Pak Slamet, Pak Abduh, mudah-mudahan obrolan kita ini menjadi manfaat. Amin. Semoga apa namanya hal-hal yang menjadi bagian dari hidup kita di masyarakat ini itu apa yang menjadi harapan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita ke depan itu akan hidup nyaman, tentram di wilayah RT 11 sampai 17. Terima kasih kepada para sobat Rumah Kreasi Jakarta bahwa Allahu la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum pada siapapun itu hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali orang tersebut yang akan merubah dirinya sendiri. Harapan kita sama-sama berbuat baik kepada sama manusia, ini menjadi manfaat. Terima kasih, saya Abdul Aziz dari Rumah Kreasi Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.